Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Muhsin, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana ya nur binuri hidayatika kama nawwatal ardu binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Doa yang maha menata, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang Engkau hadirkan menjadi hamba-hamba yang Engkau hujamkan hakul yakin padamu ya Allah. Hatinya selalu Engkau belenggu ingat padamu. Engkau hujamkan indahnya mencintaimu, dan Engkau gelorakan hati yang merindukanmu. Ya Allah, hati kami dalam genggamanmu. Engkaulah yang kuasa membulak-balik hati kami. Berkahi majlis ini ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apakah Allah yang maha baik sedang menatap kita? Yakin? Pasti. Apakah Allah yang maha agung menyaksikan pertemuan ini? Apakah Allah tahu ada yang menjawab dan tidak jawab? Apakah Allah yang maha perkasa tahu kesulitan kita? Tahu jalan keluarnya? Apakah Allah tahu dosa-dosa kita? Semuanya. Dosa yang sembunyi-sembunyi Allah tahu. Allah tahu aib yang kita tutupi siang dan malam. Hanya kemurahan Allah saja kita masih dihargai orang lain. Tidak bahaya aib terbuka, yang bahaya tidak diampuni Allah. Kalau kita lebih sibuk takut kebuka aib daripada takut tidak diampuni, berarti kita masih sibuk dengan penilaian makhluk, bukan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah tahu setiap lirikan mata? Tahu. Hadirin, ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Jawaban Rasulullah SAW yang mulia, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Beliau tidak mengatakan saya diutus ke bumi untuk mencerdaskan umat. Tidak diutus ke bumi untuk mensejahterakan umat. Tidak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi untuk mengayakkan umat, tidak. Memuliakan umat, tidak. Tapi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak.
Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi beliau siang malam berjuang, bersimbah keringat, air mata, darah adalah untuk kesempurnaan akhlak. Pegang ini baik-baik hadirin. Yang namanya bahagia itu sumbernya adalah kemuliaan akhlak. Yang namanya mulia itu adalah sumbernya kemuliaan akhlak. Yang namanya selamat dunia akhirat itu juga dari akhlak. Makanya semua perintah agama ujungnya adalah kemuliaan akhlak. Dan semua perintah ibadah juga akhirnya adalah kemuliaan akhlak. Tidak ada timbangan yang paling berat di akhirat selain timbangan akhlak. Akhlakul mulia. Dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah di yaumul qiyamah dan paling dicintai Rasul adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Maaf saya gabungkan dari hadis-hadis ini ya. Ini sabda Rasul semuanya insya Allah. Dan orang yang akhlaknya mulia, dia akan memiliki derajat ahlul qiyam dan ahlus syam, ahli tahajud, ahli salat. Jadi sebetulnya inilah yang harus kita pikirkan. Kita ibadah supaya akhlak kita mulia. Seorang ibu-ibu ahli ibadah, hadisnya juga kita sudah dengar ini tentang wanita yang ahli ibadah mengurung seekor kucing, tidak diberi makan dan tidak diberi jalan untuk mencari makan. Hiya finnar, wanita itu di neraka. Artinya ibadah yang bagus tapi akhlaknya buruk, tidak ada nilainya. Akhlak. Akhlakul karimah bedanya apa dengan akhlak saja? Kalau akhlak itu lebih dengan baik dalam penilaian manusia, akhlakul karimah baik dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Artinya baiknya sudah sampai ke tingkat akidah. Ya, baiknya bukan baik hablum minanas saja, tapi hablum minanas baik karena hablum minallah. Ini yang membedakan hadirin. Karena kalau orang baik ke manusia tapi ke Allah menyekutukan Allah, dia tidak termasuk berakhlak baik. Jadi kalau kita merasa ibadah kita masih standar, ilmu juga masih banyak tertinggal, kejar akhlak. Karena timbangan terberat di akhirat itu adalah akhlak yang baik. Saudara, banyak yang amalnya bagus, tapi di akhirat muflis, bangkrut. Tahu yang bangkrut siapa? Yang di dunia banyak amalnya, tapi di akhirat dia defisit. Karena dia banyak menyakiti orang dengan lisan, tangannya. Sehingga tiap yang dizalimi berhak mendapatkan pahala dari orang tersebut. Ini bukan transfer pahala sembarangan, tapi kezaliman itu ada bayarannya. Diberikan sampai habis pahalanya orang yang beramal tadi, lalu yang disakiti masih banyak, maka dosa orang yang disakiti bayarannya. Jadi ada orang yang banyak amalnya, tapi akhlaknya buruk, defisit. Namanya muflis, bangkrut. Maka kita harus berpikir keras tentang akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu secara sederhana adalah respon spontan yang tidak banyak dipikir. Saya mohon maaf ya, sedang duduk begini, mudah-mudahan sudah baik semua. Tapi belum ketahuan ini. Ini sedang setel soleh kalau begitu. Semuanya kalem, terutama yang dekat-dekat ini. Tenang. Tapi nanti kalau ada kejadian yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, biasanya akan ada reaksi-reaksi kita yang
tidak dipikir dulu, ya tiba-tiba keluar. Nah itulah sebetulnya lebih dekat kepada siapa kita yang sebenarnya. Kalau orang yang sudah akhlaknya baik, respon spontannya baik, celetukannya baik, prasangkanya baik, pikirannya baik, jadilah lahir kebaikan. Mudah-mudahan sendal tidak ada yang hilang. Tapi kalau hilang sendal nanti cukup untuk ngetes siapa dirinya. Kurang ajar loh. Ngaji tauhid begitu. Kalau orang yang sudah menyelinap di hati, dia akan berbaik sangka. Mungkin saya lupa nyimpen. Mungkin ada yang sama dengan sendal saya, sehingga terambil. Sudah habis semuanya, berarti saya akan punya sendal baru. Mudah-mudahan tidak sengaja ngambil sendal saya dan saya halalkan. Ya Allah, kalau dia tidak sengaja, alhamdulillah. Kalau dia sengaja, saya maafkan. Mudah-mudahan ini yang terakhir ngambil sendal. Enak dengarnya? Enak dengarnya? Itulah kebaikan. Asma Allah yang kita bahas kali ini adalah Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kepada, ya berbuat baiklah, fa ahsin kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi kita memang disuruh berbuat baik. Allah maha baik dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Innallaha muhsinun yuhibbul ihsana ila kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu maha berbuat baik, lagi mencintai berbuat kebaikan pada segala sesuatu. Dalam hadis ini hadisnya, oleh karena itu apabila kalian membunuh, misalkan dalam peperangan, maka hendaklah kalian melakukannya dengan baik. Dan apabila kalian menyembelih hewan, maka sembelilah dengan baik pula. Hendaklah seorang dari kalian mengasah pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar maha baik dalam segalanya. Apapun yang dilakukan Allah pasti kebaikan. Ya. Allah menciptakan hukum itu baik. Allah juga mendesain segala sesuatu baik. Ini adalah sebaik-baik. Buat saya, desain inilah yang terbaik. Jadi kita tidak usah ngarep-ngarep wajah yang lain. Ya, pertama tidak mungkin. Yang kedua, belum siap. Kalau kita dibuat lebih dari ini, belum tentu kita akan lebih baik. Benar? Tidak usah disuntik pakai pakai botox dan sebagainya. Sudahlah, mending dibasuh air wudhu saja. Hadirin, dalam segala hal harus baik. Kita ingin husnul khotimah, akhir yang baik. Agar akhirnya baik, ya sederhana saja. Mari kita biasakan baik-baik saja. Benar? Yang pertama adalah zon, prasangka kita harus baik. Karena di dalam Al-Hujurat ayat 12 sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadz-dzann inna ba'dadz-dzanni ism. Hai orang yang beriman, jauhi prasangka. Nah, ini jatuhnya ke orang yang beriman, ya. Ada sebagian dari prasangka itu dosa. Sudah berprasangka baik. Yang pertama, prasangka baik harus ke Allah baik. Kita tuh milik Allah. Allah tuh maha baik. Semua yang dia lakukan kepada kita tuh pasti baik. Pasti baik. Pasti baik. Walaupun tidak cocok dengan keinginan kita, pasti baik. Pernahkah Allah berbuat jelek? Tidak pernah. Sudah sering ditanyakan di sini. Pernahkah Allah berbuat jelek ke kita sehari saja dalam hidup? Tidak. Sejam? Tidak. Semenit? Tidak. Sedetik? Tidak. Mau diapain aja pasti baik perbuatan Allah.
Punya uang? Baik. Tidak punya uang? Allah sekarang ngambil uang kita, ketipu? Sehat? Baik. Kita dibuat sakit oleh Allah? Baik. Yang buruk itu adalah satu, prasangka buruk ke Allah. Dua, tidak ridho kepada takdir Allah. Itu yang buruk. Tiga, tidak mensyukuri hikmahnya. Masih ingat ini? Ini pelajaran yang lalu. Satu yang bikin kita sengsara adalah berburuk sangka ke Allah. Seakan-akan Allah melakukan keburukan ke kita. Yang kedua, tidak ridho, tidak nerima Allah berbuat sesuatu kepada miliknya. Yang ketiga, tidak syukur. Kenapa tidak syukur? Karena pasti di balik yang nggak enak itu masih lebih banyak yang bisa kita syukuri. Ingat ilmu jerawat, banyak orang menderita karena sibuk dengan mikirin jerawatnya, tidak nyukurin hidung, mata, telinga, kepala, pundak, lutut kaki. Kalau ada yang nipu ke kita, lebih banyak yang Allah sisakan. Masih ingat anak SMA yang buntung tangannya itu? Dia ketabrak, kelindes tronton, tangan kanannya hancur, diamputasi. Tapi ketika ke sekolah, kata temannya, kasihan kamu tidak punya tangan kanan. Lihat dong apa yang Allah sisakan. Yang gak enak tuh hanya sisanya tangan kanan. Ini kan kepala semua utuh yang diambil tangan kanan. Nah, jadi orang menderita karena pasti fokusnya salah. Ya. Yang keempat, orang menderita karena dia tidak sabar. Sepertinya Allah tuh harus nurut sama keinginan dia. Padahal Allah menciptakan sakit, ujian, kepahitan justru agar kita gugur dosa. Ada dosa yang nggak bisa gugur kecuali dengan kepahitan. Harus ketipu, harus dihina, harus sakit. Karena tobat kita nggak memadai untuk menggugurkan dosa itu. Jelas? Seperti disuruh ngebersihin kaca yang udah kotor, dilapnya pakai tisu biasa. Kasih aja cairan, ya. Itu untuk bersih. Atau Allah menginginkan, sayang ke kita, ingin punya satu makom, derajat tinggi, tapi ibadah kita tidak ngejar. Sholatnya nggak bagus, tahajud masih jarang, saumnya jelek, ngajinya. Tapi Allah sayang ingin kita memasuki satu makom yang nggak terkejar pahalanya oleh ibadah, tapi terkejar oleh kepahitan. Karena dalam kepahitan itu besar pahalanya. Dosa gugur, pahala naik. Jadi baik. Nah, yang jelek itu adalah tidak sabar. Kayak lagi malam, jam 2 pengen cepet pagi, ini jelek ya. Jam diputar sendiri, tetap gelap. Kan kalau gulita malam itu nggak usah nunggu pagi, karena pagi itu ada waktunya. Kalau malam sedang gulita, tahajud. Kalau malam sedang gulita, itu ada yang spesial dalam gulita itu. Allah seakan turun ke bumi dan menantang kita. Minta ampun, ku ampuni, doa ku ijabah. Daripada kita mikirin pagi yang pasti datang pada waktunya, lebih baik manfaatkan gulitanya malam untuk tobat, munajat, sholawat, sholat. Masya Allah. Nanti si gelap itu jadi enak. Dan datang pagi dengan jamuan ampunan, udah diijabah doa. Tenanglah, hadirin, ya. Jangan pengen cepet-cepet sembuh. Kalau lagi sakit, belum waktunya. Ya. Masa nggak boleh? Minta sembuh boleh. Tapi kalau belum disembuhin, jangan rewel. Ya. Kenapa Allah belum ngelunasin utang saya? Ya, atuh nggak usah nanya ke saya. Ya bukan saya yang bayar. Kami berlima. Yang 4 kawan-kawan saya sudah punya jodoh. Yang 1 sholatnya telat terus. Yang 1 jarang puasa, yang 1 belum bisa ngaji, semua dapat jodoh. Hari saya yang tahajud nggak dapat. Kenapa nanya ke saya? Maksudnya mau nggak sama saya gitu. Kalau takdir saya mah kelihatannya KB nih, 2 saja cukup ya. Ketawanya secukupnya saja ya.
Yang bikin masalah lagi adalah kita tidak sempurnakan ikhtiar. Satu apa tadi yang bikin berat tuh? Buruk sangka ke Allah. Dua, tidak ridho kepada takdir. Tidak ridho tuh nggak ngerubah takdir, hanya ngerubah Allah jadi tidak ridho ke kita. Yang ketiga, tidak syukur ya, karena di sana tuh banyak nikmat lain yang masih harus kita syukuri. Jangan fokus ke yang nggak enaknya aja. Seperti di kantor ada yang nyebelin seorang, ya udah yang baik kan masih banyak. Yang keempat, tidak sabar, pengen semuanya serba sesuai rencana kita. Siapa kita ini ya. Yang kelima, tidak sempurnakan ikhtiar. Nah, jadi kadang-kadang kita tuh ikhtiarnya tuh enggak nyari jalan di jalan Allah. Ini yang membuat berat itu. Padahal kan seperti Siti Hajar, kita harus sempurna ikhtiar. Siti Hajar Sofa Marwah 7 kali. Padahal beliau yakin Allah itu pasti nolong. Tapi tidak pertolongan Allah dengan ikhtiar, pertolongan Allah hak Allah, ikhtiar kewajiban kita. Nggak usah ngatur Allah dengan ikhtiar kita. Seakan-akan kalau ikhtiar ini Allah pasti gitu. Oh jangan, ikhtiar mah ikhtiar aja sempurnakan. Setuju hadirin? Misalkan kita kerja ini, seakan-akan kalau kerja ini rezeki dari Allah tuh harus dari ini. Ya enggak dong. Kerja mah kerja aja yang benar. Ya, mungkin untungnya dikit. Nanti Allah buka dari pintu-pintu yang lain. Suka-suka Allah. Tidak harus kepikir semua oleh kita. Siapa kita? Ya, cuman makhluk bodoh. Jangan tersinggung hadirin. Ya, memang begitu. Coba yang pintar acungkan tangan. Tuh kan. Kita ini bodoh kecuali diberi sedikit ilmu oleh Allah. Kita ini lemah kecuali dikuatkan oleh Allah. Kita ini enggak punya apa-apa kecuali yang dititipkan sedikit sebentar sesuka Allah. Dan kita punya kekayaan bukan karena pinter ya, yang blow on juga banyak yang lebih kaya dari kita, ya kan? Betul? Bukan karena wah hebat sesudah saya bekerja keras saya enggak juga lah, ya. Banyak yang kerjanya biasa-biasa, ada yang banyak rezekinya, ada yang kerja keras luar biasa, ngebosnya beca, tetap aja segitu-gitunya. Wah ini pelajaran bisa bikin kita malas, sok aja malas ya. Berarti saudara makin gak dapat apa-apa. Kita mas, gigih ikhtiar itu adalah ibadah, bukan mau ngatur Allah, betul? Jangan gak sopan ya. Seakan-akan kalau saya gigih Allah nurut ke kita. Siapa kita? Kan makhluk kita tuh. Benar? Kita gigih tuh balik ke kita. Allah sesuka Allah. Kita gigih tuh kewajiban kita. Nah, satu lagi yang bikin kita susah dalam hidup ini adalah nggak tobat. Kita lebih sibuk mencari the black kambing. Maksud saya kambing hitam hadirin. Ini masalah besar kita. Seakan-akan kepahitan itu adalah orang yang berbuat jelek. Tadi pagi ada yang rapat tentang dia disomasi. Kalau kita sibuk dengan yang mensomasi terus, kita jadi nggak sempat tobat. Ini dari 12 orang tuh sebetulnya cuma seorang yang paling jahil itu. Sudahlah, dia nggak akan kejadian tanpa izin Allah, benar? Tapi kita tidak salah. Di sini tidak salah, tapi di tempat lain banyak kesalahan. Ya, jangan merasa jadi bersih. Kalau kita disalahkan orang tidak salah, bab ini tidak. Tapi kan yang lain-lain boleh jadi. Kita ngelicik, kita ngebohong, hak orang ditahan. Benar? Hadirin, punten ya. Apa arti adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari adil apa? Zalim. Apa arti zalim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi yang namanya suami harus adil itu bukan berarti istrinya lebih dari satu. Biasa hadirin kalau ngedengerin itu biasa, nggak usah bereaksi berlebihan.
Semuanya ada garisnya, hadirin. Tenang ya. Akhwat kalem ya. Walaupun istrinya satu, ini suami zalim kalau dia tidak mendidik istrinya untuk menuhankan Allah. Karena yang namanya kezaliman yang besar itu adalah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi kalau di rumah kepala keluarga membiarkan istrinya mencintai dirinya melampaui cinta ke Allah, itu udah zalim tuh si kepala keluarga. Itu tidak adil. Harusnya kepala keluarga tuh tegas. Istriku, jangan cinta berlebihan padaku. Aku cuman manusia. Dan nggak boleh pakai strategi ngomong ini ya. Maksudnya jangan cinta ke sini karena dia ada niat cari yang lain. Nggak boleh ya nggak. Nggak, ini nggak boleh main-main. Ini bahasa tauhid, hadirin. Allah pasti marah sama lelaki yang dagang ilmu tauhid demi kepentingan nafsu ya. Tugas saya sebagai suami adalah mendidikmu supaya lebih mencintai Allah daripada mencintai saya. Lebih berharap dari Allah daripada berharap ke saya. Saya belum tentu panjang umur. Besok lusa udah jadi bangkai, nggak bisa apa-apa. Sekarang aja nggak bisa apa-apa. Untuk ngusir nyamuk aja nggak berdaya. Nah itu benar tuh. Jadi kalau ngedidik supaya cintai aku istriku, lebay lelaki begitu. Jangan mau akhwat ya. Lalu yang namanya maaf nih. Kalau dia membuang sampah sembarangan, itu zalim bukan? Menyimpan sampah tidak pada tempatnya itu zalim, hadirin. Itu ada balasannya. Serius. Yang sungguh tidak mengerti adalah sekolah kita tuh apa ya? SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, kuliah 5 tahun, 17 tahun belajar hanya untuk tidak buang sampah sembarangan aja. Nggak bisa tuh. Itu kan kezaliman. Tempat bersih jadi kotor, tempat indah jadi enggak, nambah kerjaan sama petugas sampah, betul? Jangan anggap remeh buang sampah sembarangan. Mungkin orang tidak ada yang tahu. Allah tahu tidak? Jawab, tahu. Itu perbuatan zalim. Hisap rokok. Nggak ada yang berani negur karyawan. Orang punya hak udara bersih. Dia hembuskan asap. Orang teraniaya oleh asap kita. Zalim tidak ini? Zalim. Perokok itu jelas zalim. Zalim ke dirinya sendiri dan zalim ke yang lain. Itu mah tinggal nunggu aja beragam petaka. Ya. Oh iya. Dia hembuskan. Orang tidak ridho. Ya Allah. Dia merokok, asma saya jadi kumat. Saya enggak rela ya Allah. Balas ya Allah, balas ya Allah, balas. Engkau janji orang yang teraniaya diberi balas. Minimal ambeien ya Allah. Saudara boleh ketawa ya. Sok, kalau ada di sini yang merokok, lihat hidupnya. Bekal banyak tuh nanggung dari kezaliman dia. Oh hadirin, orang gak berani ke kita tidak identik selamat. Allah kan menguasai kita sepenuhnya, ya enggak? Bisikan di dalam hati itu didengar oleh Allah tuh. Termasuk parkir sembarangan, tempat sempit, parkir ngejepit. Oh itu mah petaka buat dia yang tiap yang lewat ini yang parkir sembarangan amit-amit singsatat lu rezekinya. Saya tidak mengajari doa jelek hadirin, tapi kita tidak bisa menahan orang untuk tidak ngeluarin doa jelek. Kita jangan ya. Tapi kalau ada orang lain yang mengeluarkan doa itu, dia istrinya mau melahirkan, mobilnya terhambat karena parkir kita sembarangan, kena hadirin.
Mungkin nggak ada yang dengar, ya, tapi Allah pasti dengar. Nah, hadirin, keburukan tuh pasti ke kita kembali. Kita tuh nggak pernah terancam oleh siapapun selain oleh keburukan kita sendiri. Makanya Pak Ahsin, berbuat baiklah, karena itu yang akan kembali ke kita. Benar? Orang berbuat jelek ke kita, ya itu mah pilihan dia. Tapi kan kita punya pilihan, benar? Pilihan kita ini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah. Jadi orang pelit ke kita, ya itu udah pilihan dia. Pilihan kita mah nggak pelit. Tapi enak aja dia, masa dia pelit kita masih dermawan. Ya atuh sok atau pelit lagi, ya itu pilihan saudara. Kalau kita mau diatur oleh keburukan orang, tiru ya. Dia melotot, kita melotot. Apa lu? Monyong, lu yang monyong. Ya kalau gitu mah nggak usah sekolah ya. Kalau cuma bisa niru kejelekan mah nggak usah capek-capek kuliah, nggak usah capek-capek ngaji, udah aja sana ya. Orang terpelajar itu adalah orang yang bisa memilih. Pilihan kita adalah apa yang Allah sukai. Setuju hadirin? Enak. Hati-hati seperti keran tuh ya, wudu. Wudu itu segini udah cukup, tapi dia buka keran. Boros, padahal dia infaknya dikit. Air boros, tidak pada tempatnya, zolim. Beneran. Zolim. Jangan main-main hadirin. Membuang air besar. Bukan membuang air besar ya. Termasuk masuk ke toilet. Ini beneran mumpung ingat nih. Dia buang air kecil, enggak disiram. Padahal itu udah zolim. Membuat orang sesudahnya jadi enggak enak. Benar? Apalagi menyimpan kenangan di sana yang orang yang siapa ini kurang ajar bener. Hati-hati hadirin. Semua kembali ke kita ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Beneran hadirin. Enggak ada yang luput. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti ada balasannya. Jadi kita nih tiap waktu tuh benar-benar terserah tabungannya. Makanya udahlah. Karena yang kalau kita in ahsantum li anfusikum. Jika kita berbuat baik, kebaikan yang kembali ke kita. Loh, saya udah berbuat baik, tapi saya dicurigai oleh kantor saya. Oh, itu mah urusan dia, ya. Malah saya udah jujur, saya dikeluarkan dari kantor. Memang dikeluarkan dari kantor keburukan. Siapa tahu Allah mau ngasih rezeki yang lebih berkah, ngasih lingkungan yang lebih baik. Jangan sok tahu hadirin, pasti kebaikan, buah dari kebaikan. Yakin? Saya di PHK, emang di PHK jelek? Yang jelek itu maling hadirin. Di PHK, saya dituduh, padahal saya tidak melakukannya, enggak apa-apa, tenang saja. Ya, Allah udah tahu kalau kita tidak melakukannya. Saya dikeluarkan, coba nanti lihat. Ya, bagaimana nanti Allah memberikan sesuatu yang lebih berkah. Tenang hadirin, ya. Kita ini dengan Allah yang maha baik, yang tidak pernah salah perhitungannya, yang tidak pernah mengecewakan balasannya. Ya Bu, Ibu, kata kamu jadi istri, gak ada gunanya sama sekali, gak mungkin, anak udah 5 ya. Tenang. Baik aja ya. Zon harus baik ke Allah. Husnuzon. Zon juga harus baik ke orang yang beriman. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Enak. Kalau ada janji datang jam 7. Jam 7 belum datang jangan. Wah dia ingkar janji. Enggak enak nanti hati. Mungkin dia sedang
nolong orang lain di jalan. Atau mungkin ibunya sakit. Tapi kan harusnya nelpon. Boleh jadi baterainya habis. Atau enggak sempat nelpon. Jam 8 baru datang. Dari mana nih? Gimana, ada masalah? Enggak, ketiduran aja. Mudah-mudahan ini terlambat yang terakhir. Sesudah kita udah baik sangka, ternyata dia ngaco, nggak ada masalah. Setidaknya selama kita baik sangka, kita bahagia, benar? Betul hadirin? Nggak ada ruginya baik sangka. Gimana kalau kita berbaik sangka, kemudian kita ditipu? Oh, Allah tahu kita baik sangka karena Allah, ya. Allah tahu siapa yang mau nipu kita. Allah tahu siapa yang mau ngejahatin kita. Tahu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Udah cerita di sini belum tentang yang mau pinjam uang itu? Kawan-kawan udah belum? Sebetulnya kalau ada yang udah dengar, dia yang cerita. Supaya efisien. Ya. Jadi, suatu saat, udah lama ini. Tahun 90-an. Ada tamu mau pinjam uang. Untuk apa? Ayah saya mau dioperasi. Aduh, saya repot nih. Orangnya baru datang. Ya Allah, benar atau tidak? Engkau tahu yang sebenarnya. Kalau memang rezeki dia ada di saya, jangan biarkan saya jadi kikir menahan rezeki dia. Tapi kalau memang dia bohong, engkau maha tahu. Saya berbaik sangka karena engkau lah yang menyuruh. Dah, temuin lagi. Di rumah sakit mana dek? Disebutkanlah di rumah sakit Al-Islam. Baru ingat bahwa kita juga ada santri yang jadi suster perawat di rumah sakit Al-Islam. Oh, cari-cari santrinya di mana. Ternyata santri itu sedang piket di rumah sakit. Maha suci Allah. Sesudah ditanya nama, kita cross check ke sana, ya, tidak ada. Artinya bohong. Kenapa dia pakai nyebut Al-Islam, ya? Kan banyak nama rumah sakit yang lain, betul? Advent, Boromius, atau apalah ya. Tapi dah oleh Allah yang maha tahu segala-galanya diatur. Terlintas aja Al-Islam. Karena Allah tahu perawat kita lagi jaga di sana. Jadi kebongkar. Jadi kalau kita husnuzon karena Allah, tanggungan Allah yang akan menjaga kita. Jelas Bu? Jadi kalau suami pulang malam gitu, husnuzon saja. Mungkin ikut pengajian, di pengajian A'agim, nggak mungkin ya. Sekarang seudon capek, mending husnuzon aja. Ke Allah husnuzon, ke orang yang beriman husnuzon. Cari 1001 alasan ya. Dan Allah tahu lintasan hati kita. Ayo sekarang mikirnya juga mikir baik. Kayak dolar sekarang berapa? 14.000. Tapi kemarin sudah ada dolar di bawah 10.000. Bahkan ada di Semarang kemarin dolar di bawah 5.000. Jadi simpen dulu dolar, terus simpen 5.000 di atasnya ya. Alhamdulillah sekarang dolar di bawah 5.000. Yang menjamin kita tuh Allah hadirin. Kita jengkel dengan dolar naik, tidak menyelesaikan apa-apa, benar? Pertama dolarnya nggak punya. Yang kedua, yang menjamin kita tuh Allah. Kalau memang nanti ekonomi makin sulit, ya kita mah keperluannya sebetulnya nggak terlalu banyak, ya. Tetap tawakal ke Allah. Jangan sampai
kotor pikiran. Ini sih gara-gara salah milih presiden. Jadi ganti nggak presidennya? Enggak juga kan. Kabinet yang ngararaco. Atau saudara jadi menteri. Hematlah. Siapa kita ini cuman rakyat, benar? Nggak punya data, nggak punya fakta. Jaga aja pikirannya baik. Pasti ada hikmah. Tiba-tiba ekonomi sulit, pemasukan berkurang. Tingkatkan amalan-amalan. Sholatnya diperbaiki, tobatnya diperbaiki. Masya Allah, pasti ada jalannya. Karena Allah mah, lihat di Palestina, dari Mesir, terowongan dihancurkan. Israel dipasang benteng, jalur Gaza. Ya. Tapi Allah ngasih rezekinya banyak jalan. Persenjataannya jadi makin lengkap, makin canggih, roket bisa dibikin, kan nggak masuk di akal, benar? Diserbu oleh Israel nggak hancur-hancur, malah banyak yang jadi hafiz. Kita juga Masjid Darut Tauhid sekarang jadi di sana sudah dibangun. Ya saudaralah yang berinfaknya ya. Ya karena yang ngatur rezeki itu adalah Allah. Jangan banyak mikir negatif ya. Isi lagi negatif mati. Sekarang kalau ingin husnudzon, bicara yang baik-baik saja. Baik. Baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Tidak usahlah segala dikomentari ya. Artis nikah, kenapa milih yang itu? Emang harusnya milih siapa? Saya. Udahlah, tidak usah baca ini dikomentari, nonton itu dikomentari, ketemu orang dikomentari. Hemat bicara. Biasakan yang baik-baik saja. Supaya apa? Supaya matinya baik mulutnya. Ya. Dan sebaik-baik omongan adalah zikrullah. Subhanallah, astagfirullah. La ilaha illallah. Ini minimalisir ngobrol itu kecuali yang manfaat. Setuju? Kan hadisnya tuh bergabung. Orang yang paling dicintai Rasul dan paling dekat di yaumul kiamah adalah orang yang paling mulia akhlaknya dan paling dibenci Rasul dan paling jauh dari Rasul adalah orang yang banyak bicaranya. Bicara tidak manfaat. Rekan-rekan tidak gampang bicara, termasuk ceramah ini. Ngomong bisa benar dalilnya, tapi niat belum tentu benar. Bisa bicara begini belum tentu berpahala nih. Ada ujubnya, merasa sudah melakukan dan menceritakan dengan nada seakan sudah melakukan, padahal belum. Itu kan bahaya. Di dalam amal itu bisa ada maksiat. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang senang. Apakah yakin dia ingat Allah? Belum tentu. Siapa tahu dia ingat calon mertua yang lagi ada di sana. Hayya 'alas shalah. Dia lagi mengagumi suaranya sendiri. Allah tahu itu. La ilaha illallah. Tidak ingat ke Allah. Dia memenuhankan kedudukan sebagai muadzin. Apakah jadi imam langsung jadi soleh? Belum tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat yang panjang. Di hatinya, nih nggak ada tandingannya. Nggak ada yang lebih panjang selain bacaan saya. Seperti gempor, karena target dia mengalahkan imam maghrib yang tadi. Maghrib panjang, di isya harus lebih panjang. Jadi pertempuran dalam sholat itu. Korbannya jamaah. Sangat tidak mudah. Apalagi dakwah. Ya,
ingin kelihatan jamaah banyak, ingin kelihatan dakwahnya mengagumkan, ingin kelihatan menggetarkan. Kita ini benar gitu. Ya, mungkin pas waktu itu, tapi tidak. Atau muhasabah. Ada yang muhasabah tuh targetnya orang pada menangis. Dihitung berapa yang ngejerit, berapa yang pingsan. Ketika nggak ada yang nangis, sudah sebebal semua. Itu teh. Semuanya kepalsuan. Ya, nggak harus nangis kok. Yang penting mau diijabah oleh Allah, betul? Jadi dalam taat aja bisa ada maksiat. Jangankan taat ada orang, taat nggak ada orang bisa maksiat tuh Pak. Lagi itikaf, orang-orang pada tidur, dia bangun sendiri, langsung ujub, ya Allah. Saksikanlah, jam 2 ini cuman saya yang bangun. Ampuni mereka seluruhnya ya Allah. Dan dia tidak berharap yang lain bangun, karena dia ingin soleh tunggal ya. Dalam kesendirian aja bisa ujub, bisa takabur. Kalau nggak peka, benar kan? Oh benar. Kalau nggak belajar terus ilmu hati mah udah kita tuh maksiat seumur-umur. Nah, mendengar juga yang bagus-bagus aja lah, ya. Nasyid. Ini saya minta maaf cerita ini ya. Jadi karena sudah agak senior, umur 53 mau 54, jadi pengen sehat lagi. Karena Rasulullah itu usia 54 pertempuran pertama. Wah, masa saya lemas? Akhirnya fitness, ada PT-nya, waduh enak. Tapi hati kecil tuh nggak pernah tenang. Pertama di tempat fitness tuh, orang pakaiannya macam-macam, ya. Gak bisa enggak kelihatan itu. Lewat sana, lewat sini. Aduh, saya pikir otot menguat, iman melemah nih. Yang kedua, di sana di fitness tuh nggak ada tilawah Quran, ya. Lagu-lagunya tuh ya, lagu diskotik gitu ya. Tidak ada Asmaul Husna atau sholawat ya. Ini serius tadi. Sambil lari gitu ya, sambil latihan. Tuh gimana kalau saya mati di sini ya. Lagi denger lagu ini pasang itu juga apa aja gitu penangkalnya ya. Yang ketiga, mau tidak mau saya itu dianggap kiai, benar. Masa ulama gini-gini ya gitu. Ini kayak benar, nggak jadi amal, nggak ya. Gimana kalau saya mati di sini atau saya jadi bahan dagangan? Tuh agim aja kiai ya. Aduh. Allah Maha tahu kegalauan ini. Maka dikirimlah kuda ya. Nah itu tolongnya untuk sampai ke kuda hadirin ya. Saya bersyukur Allah takdirkan ketemu olahraga sunnah berkuda. Kalau berkuda kan sepanjang berkuda itu ditemanin malaikat. Benar hadirin, hadisnya ada. Berkuda itu sunnah Rasul, dakwah. Selama kan 3 yang ditemanin malaikat tuh permainan itu. 1 berkuda, 2 memanah, 3 bukan bercengkerama dengan istri. Boleh, jadi kalau ngobrol bergurau itu ditemani. Kalau lebih dari itu malaikat pergi ya, itu urusan pribadi. Maka kemarin di Bandung kan kita punya stable Darus Sunnah diadakan. Berkuda, memanah, dan ngalibet hadirin di sana ya. Karena nggak ada kolam renangnya gitu. 3 amalan, 1 berkuda, 2 memanah, yang ketiga
ngaliwat makan nasi santri. Hadirin, alhamdulillah sesudah diperiksa oleh ahli otot, ternyata olahraga berkuda itu benar-benar dari atas sampai bawah itu bergerak dan bagus. Hati jadi lebih lembut ya. Ya walaupun kuda nggak berpakaian aman. Ya. Susah ujungnya, ada yang keren kudanya, ya kan? Bukan kitanya, betul tidak? Kita meneblengnya di atas apluk-aplukan, ya. Yang lari kuda, kita bagian ikut ke sana sini. Mau keren gimana dirinya? Kemudian hati jadi lebih sayang, lebih empati, karena kuda itu ternyata mud-mudan, ya. Ada saatnya kuda susah dikendalikan, apalagi kalau kuda betina itu ada 5 hari itu susah dikendalikan karena dia sedang berhalangan hadirin ya. Oh ya, sedang birahi ya, tapi bukan ke kita sama itu. Oh, terus lebih bijak. Kuda kan ada sedih, ada gembira, ada jengkel kuda tuh, ada capek, ada kadang-kadang sedih. Makanya kalau kuda mau dimasukin ke kandang, misalkan dia lagi loncat, ini cerita ya, bahwa di balik sehat lahir dengan olahraga sunnah tuh juga ada sehat hati. Karena kuda misalkan loncat 80 cm, saya belum masuk loncat. Loncat berhasil dinaikin 1 meter, dia gagal, terus kata, gagal nih kuda, udah masukin kandang. Dia perih kuda tuh hati. Harus kita turunin dulu sampai dia sukses, 60 sukses, kuda gembira masukin kandang. Itu ke anak-anak juga gitu kalau punya anak. Kalau mau tidur tuh harus kisah-kisah membuat dia gembira. Besok bangun tuh energinya positif. Bodoh, kamu yang gini-gini aja nggak bisa. Bangun tidur tuh segini. Kamu nilai 4, papa dulu 3,5. Ya. Jadi bagus, jadi bintang kelas ya. Hadirin, mendengar harus yang baik-baik. Awas di mobil bisa mati ya. Masuk mobil ceklek, kalau bisa Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu tabrakan, benar? Oh iya, nanti kita mati lagi, apalagi naik pesawat. Kalau boleh milih mah dekat jendela lebih aman. Pemandangannya lebih mengingatkan ke Allah. Kalau di barisan tengah ya itulah ya. Apa adalah juga beratlah pramugari lalu lalang ya enggak. Ya pasti kelihatan, benar. Belum lagi ngangkat koper, sebanyak urusan lah ada mah. Mending kita lihat awan esok, awan mah ingat Allah. Hadirin, pikiran baik, bicara baik, dan juga jangan lupa ngebalas keburukan dengan baik ya. Idfa billati hiya ahsan. Jangan tertarik membalas keburukan dengan keburukan. Jangan ya. Dia ngomong jelek, ya udah itu pilihan dia. Kita ngomong baik-baik aja. Setuju? Tapi dia mendengki ke kita, ya nggak apa-apalah. Nah, rezeki kita mah nggak bisa diambil oleh yang sebel ke kita. Halo? Kalau Allah mau ngasih ke kita, ada yang bisa ngalangin nggak? Jawab. Jawab hadirin. Jangan bikin emosi ya. Kalau Allah mau ngasih ke kita, bisa dihalangin oleh yang dengki ke kita enggak? Kan? Bisakah ketukar rezeki kita? Ya. Kalau kita dagang sebelahan dengan yang sama jenisnya, mungkinkah rezeki kita pindah ke dia? Enggak. Mungkin buktinya dia nawar ke saya, beli ke situ, berarti rezeki dia, ya nggak? Kita rezekinya ditawar. Tapi bukan hanya nawar, dia nyobain, berarti rezekinya dia nyobain punya saudara ya. Udah nggak apa-apa.
Nggak usah iri dengki segala. Biasa aja. Emang Allah bingung ngasih rezeki hambanya, kan? Tenang, keep cool, ya. Apa? Kulkas, ya. Gimana nih sekarang bisnis banyak persaingan, tetap baik-baik. Bahkan kalau bisa ya, ke kita udah beli misalkan 10, ini pesaing kita, kompetitor sebelah. Ini kan hamba Allah yang di sebelah tuh. Hei, yang dagang di sebelah kita tuh hamba Allah, ciptaan Allah. Allah yang ngasih rezeki. Dia punya istri, punya anak, mau sekolah, bayar kontrakan, nabung buat ini itu. Kenapa kita jengkel ketika Allah ngasih rezeki kepada dia? Kenapa? Kenapa harus kita yang dapat rezeki? Enggak tuh. Biarlah Allah ngasih ke dia. Ya tapi saya hari ini nggak dapat. Emang nggak ada rezeki dalam bentuk uang. Tapi rezeki ridho, rezeki bahagia. Lihat dia dapat rezeki, kita dapat pahalanya. Jangan uang nggak dapat, dosa yang dapat ya. Dan gitu SMS, susah lihat orang senang lihat orang susah. Kita naik pangkat, kita naik tensi, itu masalahnya hadirin. Tenang. Halo? Enak tidak hidup begini? Hidup ini bukan tanpa masalah hadirin. Maaf, yang ceramah ini kira-kira banyak gak masalahnya? Tahu dari mana saudara? Ingat ilmu arang ya. Batu arang itu murah. Tapi yang paling mahal batu berlian. Itu kan tergantung tekanan ya. Ada tekanan juga udah diukur oleh Allah. Gak mungkin Allah nguji kita nggak pakai ukuran, benar? Karena Allah kan maha adil. Allah tahu siapa kita yang sesungguhnya. Allah tahu keilmuan kita, kadar keimanan kita, tingkat intelektual kita. Allah tahu kondisi fisik kita, finansial kita. Allah juga tahu daya tahan kita. Gak mungkin Allah yang maha adil ngebebanin kita dengan kita yang gak sanggup. Gak masuk di akal, benar? Pasti udah diukur semuanya. Tapi berat sekali. Itu mah saudara aja yang GR ya. Merasa berat. Kok berat sekali hidup ini. Pasti kita yang salah menyikapinya. Kayak ulangan di SMA dulu. Kan bintang kelas mah cengar-cengir aja. Nah, kayak kita, aduh ini salah nulis soal nih guru. Kata kita sendiriannya nggak belajar. Ayo husnudon, berpikir baik, mendengar baik, melihat baik, berkata baik, bersikap baik, bahkan membalas orang yang berbuat baik buruk juga dengan yang baik-baik saja. Ngirimin doa ke orang, doa baik ya. Termasuk ke yang nipu kita, ngebohongin kita, doa baik. Mungkin dia sekarang jelek ke kita, tapi kalau kita doain baik, siapa tahu besoknya jadi baik. Betul? Halo? Jangan suka dendam-dendaman, enggak lah. Baik-baik aja. Termasuk diputuskan cinta, misalkan batal menikah, doakan yang baik. Ya Allah, berilah dia yang lebih baik dari saya. Aduh. Dan saya juga minta yang lebih baik dari dia. Sugante soleha. Udah segitu aja. Udah cukup. Kalau kita meninggal, nggak usah risau, pasti ada yang ngurus jasad kita. Katanya saya baca tuh kalau kita meninggal ada 3 kelompok nanti. Satu yang hanya kenal nama, oh si itu meninggal ya, ya nggak nyangka ya, dah. Hanya segitu. Yang kedua, kawan-kawan dekat kita, aduh nggak nyangka dia meninggal. Ayo kita antar ke kuburan, antar. Wah, dia itu sebetulnya orang baik, tapi dah umur udah diobrolin. Kalau udah gitu pulang ke kantor, udah selesai tentang kita ya. Yang ketiga adalah keluarga, sedih.
nangis, murung sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan, 2 bulan. Tapi sudah itu, sudah selesai kita, tinggal kenangan saja. Tuh dulu, papa potretnya ini, sudah selesai. Tapi kita baru mulai itu dikubur. Ketika orang sudah mulai melupakan kita, kita baru mulai start hitungan-hitungan kita. Semuanya ada hisabnya. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang banyak ingat mati dan mempersiapkan diri kehidupan sesudah mati. Isilah dengan kebaikan hadirin, agar kita mati dalam kebaikan. Setuju? Sini ikhlas ya, nggak usah ngarep-ngarep dianggap orang baik, tidak usah ngarep-ngarep balasan dalam bentuk apapun dari orang. Lakukan aja. Asal Allah ridho, udah segala-galanya. Balasan dari orang sehebat apapun tidak ada apa-apanya dibanding keriduan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Hadirin, pertemuan ini terjadi karena Allah lah yang menghendaki kita bertemu. Bersama kita pasti Allah menyaksikan kita. Allah tahu siapa kita yang sesungguhnya. Tidak ada satu saat pun yang luput dari pengawasan Allah. Allah tahu maksiat demi maksiat, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Allah juga melihat dosa yang berulang-ulang yang kita lakukan. Padahal kita tahu itu dosa. Padahal kita sudah berusaha minta ampun. Allah tahu kapan hidup kita berapa lama lagi. Karena dialah yang menjatahkan hidup ini. Hari berganti hari, semakin dekat dengan saat perpisahan. Mudah-mudahan kapanpun hidup kita berakhir, Allah sudah mengampuni semua dosa kita. Tanpa ampunan Allah, kita pasti binasa. Mudah-mudahan umur yang tersisa ini bisa menebus semua dosa dan bisa jadi bekal pulang kita. Marilah kita istighfar hadirin. Astagfirullahaladzim. 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 Istighfarlah hadirin sambil buka lembaran-lembaran kita. Lembar-lembaran kelam. Mintalah ampun kepada Allah yang maha dekat. Siapa tahu malam inilah Allah membersihkan kita dari dosa. Allah janji majelis ilmu, majelis zikir adalah salah satu tempat Allah mengampuni hamba-hamba. Istighfar yang selama ini hidupnya berumur maksiat. Istighfar yang punya Tuhan yang lain selain Allah, yang menuhankan harta duniawi ini atau menuhankan penilaian makhluk.
yang hidupnya lebih sibuk mencari kedudukan di hati orang, bukan di sisi Allah. Astagfirullah. Istighfar yang penuh kemunafikan, yang hanya membagus-bagus topeng dalam hidupnya, padahal isinya penuh kebusukan. Istighfar yang sering zalim kepada orang tua, yang air susu dibalas air tuba. Istighfar yang sering melukai hati orang tuanya, yang tidak peduli keadaan ibu bapaknya, yang kikir, yang jarang mendoakan dengan tulus. Istighfar hadirin yang pernah mendekati zina, Allah tahu. Yang matanya berzina, yang pikirannya kotor. Istighfar yang pernah tergelincir berbuat nista, pasti Allah menyaksikannya. Tidak ada yang luput. Istighfar yang pernah membangkang harta haram, minuman haram, apalagi yang menafkahi keluarganya dengan harta haram. Astagfirullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, Wahai yang Maha Baik, terima kasih ya Allah, Engkau kumpulkan kami di rumah-Mu. Ampuni semua dosa kami ya Allah, semuanya. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Kami mohon kepadamu, Wahai yang Maha Baik, selamatkan orang tua kami. Berkahi sisa usianya, jadikan husnul khotimah akhir hayat. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Ringankan hisab, didikan ahli surga. Tolongkan kami jadi anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Yang doa kami diijabah, ya Allah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami. Hamba-hamba yang menjadi jalan kami mengenalmu. Ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan kami mengenal jalannya. Berikan keberkahan dari ilmunya ya Allah. Selamatkan keluarga dan keturunan. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin irhamna ya Allah. Ya Mujib taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin silakan doalah masing-masing. Jangan ada keraguan, pasti didengar oleh Allah hadirin. Allah Maha dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Doalah, saudara. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir.
Kapan Allah mengecewakan kita? Doalah. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Kabulkan ya Allah. Taqabbal minna ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kemusyrikan, dari menyekutukan Engkau terhadap apa yang kami ketahui, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Jangan cabut nikmat iman ini. Jadikan hati ini hati yang selalu ingat padamu, hati yang tidak pernah lepas darimu ya Allah. Penuhi hati ini dengan hakul yakin padamu. Jangan biarkan ada yang mencuri hati ini darimu ya Allah. Jadikan hari-hari yang tersisa ini utuh semuanya hanya untukmu, hanya di jalanmu, hanya bersamamu, hanya karenamu ya Allah. Ya Rabb, hujamkan di hati kami indahnya cinta padamu ya Allah. Berikan kepada kami hati yang merasakan indahnya rindu padamu ya Allah. Rindu ingin berjumpa denganmu ya Allah. Sampaikan salawat salam kami kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, karuniakan pendamping hidup yang penuh cinta padamu, keluarga yang sangat mencintaimu. Karuniakan keturunan soleh-soleh, hafiz-hafizah, ahlul istiqomah. Undang jamaah ini ke Baitullah-Mu ya Allah. Jamu ya Allah, sebelum ajal tiba, jadikan haji hajah mabrur. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Taqabbal minna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tempat yang kita duduki ini nanti akan bersaksi di akhirat nanti. Hadirin, kurangi bicara, perbanyak zikir. Percayalah, fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Itu janji Allah. Terima kasih sahabat-sahabat, tolong doakan. Mudah-mudahan hari Minggu ada takbir, kita ketemu di Pamulang ya. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih khususnya bagi pengelola Masjid BI ini dan relawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.